Enggak perlu dilantik, kita semua ya, diharapkan menjadi juru bicara. Ya terutama kalau saya itu kan karena posisi sebagai Mensesnek kan diminta juga untuk ikut aktif kan gitu. Sebelum saya mengupas tentang masalah politik, saya mengucapkan selamat merayakan Minggu Paskah bagi saudara-saudara umat Nasrani di seluruh Indonesia. Semoga dengan semangat Paskah ada sebuah kepedulian bagi kita kepada sesama. Itu penting. Sebagai makhluk sosial, kita harus saling melayani, saling menghormati, saling peduli, dan saling mengayomi. Selamat ya. Oke, kita akan kembali pada topik pada saat ini. Secara nggak terduga, Menteri Sekretaris Negara Bung Prasetyo Hadi diminta ikut aktif jadi juru bicara Presiden. Enggak perlu dilantik, kita semua ya, diharapkan menjadi juru bicara. Ya terutama kalau saya itu kan karena posisi sebagai Mensesnek kan diminta juga untuk ikut aktif kan gitu. Lah kabar ini jelas-jelas gawe kaget loh, nggak nyangka kok bisa belum genap setengah tahun loh pemerintah institusi segede PCO yang dipimpin seorang Hasan Nasbi mesti disupport sama Bung Prashat. Ngompoles ngerti ya? PCO itu apa? PCO, dudu CPO loh. Kalau CPO itu tahu itu. Itu CPO itu crude palm oil, minyak nabati yang berasal dari kelapa sawit yang kemarin juga menggeret hakim yang membebaskan tersangka CPO itu 60 miliar suapnya. Gampangannya minyak goreng lah. Sedangkan PCO itu Presidential Communication Office alias kantor komunikasi presiden. Atau sederhananya itu juru bicara presiden. Mengapa tiba-tiba Menseknek diminta bantu tugas jubir? Apakah ini ekses dari respon konyol kepala PCO Hasan Nasbi soal kiriman kepala babi ke media sekelas Tempo dengan kalimat, ya kepala babinya dimasak aja, apa masalah itu? Ini kata-kata yang pendek tetapi tidak elegan sebagai seorang juru bicara kepresidenan. Nah memangnya kasus kepala babi dan bangkai tikus ada titik terangnya, siapa yang ngirim? Belum ada perkembangan sampai sekarang, ya kita hilang. Hidup di negara yang dipimpin Pak Prabowo ini hampir nggak ada urusan yang iso dituntaskan kita. Tidak hanya perkara korupsi, teror, konstitusi politik dan sembarang hilang dengan sendirinya. Keburu ditimpa masalah-masalah baru. Masalah ini muncul, masalah ini, maka itu seperti disengaja supaya semuanya tidak terselesaikan. Lah omongan dimasak saja bisa menganggap ini bukan masalah serius di negara ini. Padahal ini kan teror yang sangat serius. Faktanya gimana? Ada kepolisian menindaklanjuti laporan Tempo. Apa sudah ada kabar terbaru? Loh di negara kita ini urusan teror dianggap mainan saja. Nah, dulu kan bahaya kalau teror itu dianggap permainan biasa. Kalau teror hanya kepala babi biasa, nggak ada resikonya. Kalau yang lain, awang urusan korupsi akeh banget sing menguap. Pemerintah tidak pernah menganggap yang dirasakan rakyat itu persoalan penting. Ya mereka ya fokus pada urusan mereka, bukan urusan rakyat. Rakyat suruh mikir sendiri. Lah meski respon jubir itu bernada canda dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, melontarkan lelucon buat perkara serius itu jelas lelucon tidak lucu. Lo mau bagaimanapun, sing jenenge juru bicara itu kan mewakili presiden. Mengungkapkan pikiran-pikiran kepala negara. Ada sebuah intimidasi direspon tidak serius. Jelas itu mencerminkan kepala negara yang tidak niat bekerja. Teror, intimidasi, ancaman pada media menunjukkan ada yang nggak beres di negeri ini.
Padahal bila kita tahu loh, Hasan Nasbi sebelum dekat banget dengan Jokowi, sebelumnya memang banyak membantu Jokowi. Bisa disebut influencer lah gitu. Atau relawannya. Dia bisa dapat kepercayaan sebagai PCO, pasti permintaan Jokowi juga. Nah, penugasan tambahan itu menurut saya kan ada masalah. Penilaian subjektif Begawan dengan permintaan presiden agar Menseknek turut aktif bicara ke publik, ke media, ke rakyat. Tidakkah itu tanda-tanda Hasan Nasbi dikandangkan? Mau ditarik itu. Dikandangkan yang tak maksud itu di sini diparkir, diservis atau di-upgrade dulu. Omongannya dimasak saja dulu masalah kepala babi. Mungkin diprotes sama anak buah Prabowo. Rencana omongan Hasan Nasbi nggak mencerminkan institusi yang dia kepala. Ngawur. Justru merendahkan saat rendah-rendah. Sebuah teror tidak boleh muncul harus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila jurnalis, media, institusi yang dilindungi hukum bisa diteror sama kiriman kepala babi, bagaimana dengan nasib rakyat? Rakyat jelata. Ya nek ora, setidaknya tingkat kepercayaan presiden pada juru bicaranya itu turun. Disitulah yang bikin Menseknek tambah tugas baru. Apakah ini bisa disebut terjadi penajaman hubungan Prabowo dengan Jokowi? Nah, lah iya no. Mau bagaimanapun diserahkannya jubir presiden pada mantan influencer Jokowi, jelas menyerahkan sesuatu. Bagi awam orang biasa, nggak banyak yang ngerti. Di 2014 sama 2019, Pak Hasan Nasbi ini kontra dengan presiden yang sekarang. Nggak klop sama Pak Prabowo. Yang namanya saja politisi. Bolak-balik hati bisa berubah, tergantung mana yang menguntungkan. Politik itu tidak ada teman, tidak ada kawan, adanya kepentingan. Beda sama kami-kami yang jadi influencer demi rakyat. Bukan orang-orang bayaran yang konsisten membela kebenaran, menyuarakan sebuah kebenaran. Jokowi sing biyen tak dukung, bukan dukung dari wali kota sampai presiden. Sekarang kan tak kritik. Saya bukan iri, bukan benci, bukan dengki, enggak. Ini memberikan sebuah pemahaman. Kebenaran yang harus dilakukan. Kebijakan yang sudah berbelok-belok harus diluruskan. Sebab polanya wis jijik. Ini soal sepak terjang loh, bukan individu Jokowi. Orang selalu menuduh Begawan, wah dulu dukung, sekarang kritik. Ya iya, harus. Kalau tetap lurus, tetap bijaksana dan bijak untuk membela rakyat, ya tak dukung. Mau kayak apa? Nah, nggak boleh ketidaksukaan kita pada individu sama orangnya, nggak boleh. Tapi harus kepada kebijakan yang kita kritik. Wes bolak-balik tak jelas ya, tetap aja. Para itu saya itu seorang mudeng, taknya tak sembako. Ya sikap Begawan memang disorot oleh para haters. Ya memang nggak enak sih, nggak nyaman. Selalu ada yang miso-miso, selalu ada yang nyaci maki, nggak nyaman. Tapi ya itulah. Kehidupan demokrasi, silahkan saja. Meski begitu sepanjang kita mau konsisten, tetap kepuasan ada di hati Begawan. Untungnya, secara materi Begawan merasa cukup, tidak tergantung pada dana-dana politik. Sehingga berubah angin politik tidak merubah pendirian Begawan. Karena ada sumber dana atau sumber penghasilan yang sudah Begawan persiapkan. Jadi suara-suara mengkritik untuk tetap membela rakyat adalah bagian dari tugas Begawan secara sosial. Idealis harus ada dalam diri Begawan. Dituding, difitnah, dikata-katain, memang kadang-kadang mak sengkring, sakit. Rodok piye itu awalnya. Hanya makin lama makin terbiasa. Memang pilihan menjaga kewarasan itu bukan jalan mudah. Itu pilihan. Nggak semua orang siap ajek-jejek di dalam garis perjuangan, konsisten. Enggak, hanya dengan sembako, dengan apa, enggak. Saya lebih baik makan dengan nasi dan garam, tapi tetap lurus dalam garis perjuangan untuk kebenaran membela rakyat. Bagi yang mengira tambahan tugas pada Bung Prasetyo Hadi, kembali lagi, bukan masalah serius, itu keliru. Ini urusan negara loh. Semua harus fix di posisi masing-masing. Bila masih jalan bareng, ya lanjut. Kalau melawan ya out. Harusnya gitu.
yang nggak yakin dan ragu di internal pemerintahan, tidak ada ketegangan. Coba saja cermat itu. Kita lihat ke depan akan seperti apa. Penugasan baru Menseknes jelas nyuwil ati Pak Hasan Nasbi. Pertarungan antara presiden dan mantan presiden itu genah enak ini sekarang. Mulai timbul ini. Paling yang ada di sekitar mereka berusaha nutup-nutupin. Termasuk Pak Prabowo sendiri masih menutup-nutupin. Oh ini saya nggak nuduh loh. Oh, ini saya sebagai rakyat kan boleh. Untuk menganalisa pemimpin-pemimpin kita. Asal tidak fitnah. Nah, sebuah pertemanan yang mempengaruhi pada kekuasaan itu mudah goyah. Ya persis lah, kayak hubungan bisnis. Seringkali konflik itu muncul ketika berkaitan dengan materi. Jangankan hubungan bisnis, pasangan suami istri saja. Yang berlandaskan cinta itu kerap memanas, wis urusan duit. Lalu bagaimanapun pengaruh mantan Presiden Jokowi pada pemerintahan sekarang ini masih besar. Masih mencengkeram tangannya itu. Bisa ngobat tabit ke pedang, preman, relawan, para menteri, para pejabat aja masih sowan. Bukan hanya disimbolisasi dengan anak si mantan yang ngejabat wapres, enggak. Namun juga dari banyaknya menteri lama yang masih menjabat. Nah Pak Prabowo yang jadi penguasa. Kan ya jengah ada pengaruh mantan presiden ini bikin dia sulit gerak. Oh dia presidennya loh. Oleh saya jadi Pak Prabowo ya anyel. Sehingga orang-orang Jokowi kilap. Ya bakal kena tuah kalau kilap. Yang sudah kita tahu kan Bang Miftah wis kebedel terdepak dari utusan khusus. Karena ya racetro itu loh. Bang Miftah kan sebelumnya cedak banget dengan Wapres. Wah berkunjung itu waktu jadi wali kota. Dengan Raffi Ahmad juga. Usai pengawalan mobil dinasnya si Raffi Ahmad, serampangan di jalan. Ini sekaligus jadi peringatan. Mesti ngaku-ngaku sebagai orang Jokowi, tetap harus mendengarkan. Dan nggak bisa semuanya sendiri dalam perjalanan tugas untuk melayani masyarakat di dalam kabinetnya Pak Prabowo. Dengan penambahan tugas baru, selayaknya Hasan Nasbi introspeksi lah, termasuk menekankan pada semua anak buahnya. Benerin tuh cara kerja kalian. Jangan dikira kantor komunikasi presiden bisa ngomong sebebas-bebasnya. Merecehkan sesuatu gampang ke pertanyaan wartawan. Omongan jubir presiden itu memperlihatkan atau mewakili pokok-pokok pikiran presiden. Bisa pula membuat apa yang dimaui presiden. Jadi mudah dimengerti sama rakyat. Menerjemahkan apa maksud presiden. Lah iki lho kebalikannya. Berkomentar sebagai jubir istana celelekan sak geleme dhewe. Lah Bengawan ngerti dan paham betul tuh pernyataan masalah kepala babi cuma dijawab di masa aja yang dikatakan Hasan Nasbi itu. Ya karepe jane guyon itu. Dan itu tak ngerti ini sebagai pernyataan diri pribadi. Tetapi dia akan ditanya wartawan. Nah ini bisa dianggap sebagai pikiran jubir. Melainkan ini representasi dari kepala negara. Ini loh yang mesti dievaluasi besar-besaran. Bukan saja kan institusi tim komunikasi termasuk humas-humas kementerian, lembaga atau badan negara. Para menteri, pimpinan institusi dan institusi yang lain dan para pejabat. Nek mau ngomong beneran ya dipikir dulu secara mendalam. Ojo ngomong sih baru mikir, wale. Jangan jeplak sih. Andai kan memang belum atau enggak siap, durung nemu sesuatu yang mau disampaikan, tahan diri, jangan ngomong. Bisa bilang maaf lah, masih dikoordinasikan, masih dipikirkan, masih dibahas dan sebagainya. Kami masih butuh waktu dan sebagainya. Buat menanggapi masalah yang teman-teman tanyakan. Ngono loh, ojo jeplak terus sak geleme dhewe. Lho para jubir humas tim komunikasi tentu duwe ilmu kan. Ada pengetahuan atau teknik-teknik yang dikuasai. Kan orang ngerti gimana carane. Oh, ngapa orang ngerti, orang duwe ilmu dadekke jubir humas. Lah dengan penambahan tugas bagi Menseknes kan bikin nambah kerjaan. Kita tahu Menseknes memang kaitannya dengan berbagai tugas pemerintah. Pasti banyak perkembangannya. Ngerti perkembangan tentang politik negara ini. Dengan urusan yang sangat banyak. Bengawan jane ya mesake.
Khawatir atas tambahan tugas ini. Mengapa begitu? Mensektes nggak hanya mencatat, tidak hanya menginventarisasi segala urusan pemerintah. Tugas yang tak kalah pentingnya itu memonitoring apa saja yang sudah dijalankan serta dituntaskan oleh para menteri sebagai pembantu presiden dalam kabinet. Ingat loh, Bang Prasetyo Hadi kudu menguasai topik dan tema 48 kementerian. Dan dari 48 kementerian masing-masing punya urusan yang tak sedikit banyak masalah. Sak nemlak, tegak, ditambah penugasan pada Menseknek. Makin mencerminkan kapasitas Hasan Nasbi. Jadi keraguan baru buat kita semua. Lah kok men yo diangkat. Loh, presiden sendiri sudah mengakui ada komunikasi yang mesti diperbaiki di kabinet mereka. Bagi Bengawan mau diperbaiki kayak apapun, nek komandane ndas-ndasane tidak memiliki visi yang jelas, tetap akan sama saja. Ini perkara krusial. Ujung pangkalnya itu kepemimpinan Pak Prabowo. Sederhana saja. Pak Hasan Nasbi diganti saja sama Mbak Nana itu beres. Atau Kak Uni Lubis, atau ganti Profesor Yusril. Gak akan ada bedanya. Kalau arah tujuan presiden saja bisa mudah berubah, berganti muncul program baru. Juru bicara bisa stres sendiri, bingung menerjemahkan apa yang dimaui oleh kepala negara. Sehingga waktu ditanya mengenai teror kepala babi, muncullah jawaban seperti yang keluar dari Hasan Nasbi. Artinya apa? Mbok dibantu orang setingkat Mensesnek, tidak akan terlihat bedanya nanti. Ini kan jadi seolah-olah penambahan gawean baru Mensesnek. Nah, mencontoh Orde Baru, kalau Pak Murdiono sering bicara pada media setelah rapat kabinet, yang menjelaskan tidak hanya Pak Harmoko, kadang gentian dengan Pak Murdiono. Dua nama tadi tak jamin mungkin asing bagi anak-anak milenial sampai dari sekarang ini. Kalau Pak Murdiono itu Pak A dan sebagainya. Nah inilah, semoga kita paham dengan masalah-masalah yang terjadi dalam kancah politik Indonesia. Ya, semoga tidak salah paham. Salam Bengawan, salam ngompol, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Dadah.